Nggak apa-apa ya, sambil makan pisang goreng, pisang bakar juga nggak apa-apa ya. Yang penting tidak ngantuk ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik mahasiswi semester 5C ya. 5C yang saya banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang kitab tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran karya Imam Tantowi Johari. Sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada mu'alif kitab ya. Saya lupa dari kemarin-kemarin kita nggak mengirimkan Fatihah kepada mu'alif kitab ya, kepada pengarang kitab. Semoga kita mendapatkan keberkahannya ya, yakni Syekh Tantowi Johari. Kemudian juga kita kirimkan Fatihah kepada guru-guru kita yang harus mendahului kita. Dan juga semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah, adik-adik kelas 5C terutama ya, dan juga keluarga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga adik-adik selalu diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan baik dalam menghafal, dalam belajar ataupun hajat yang lain ya. Baik, kita mulai saja ya. Adik-adik sudah mendengarkan videonya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Ibu. Kalau sudah, kita langsung diskusi saja. Barangkali ada hal-hal yang tidak dipahami atau mungkin penjelasannya kurang ya, kurang jelas, atau mungkin ada hal-hal yang kurang sependapat, sampaikan saja. Silakan. Ibu izin bertanya. Oke, silakan. Di yang bagian cover, kan kata Ibu ada yang dihilangkan kata-katanya tuh yang al-bahirat, yang artinya yang mencengangkan. Itu kenapa dihilangkan, Bu? Kenapa, Dek? Yang bagian cover. Ada kata al-bahirat. Ya? Iya, Bu. Oh, oke. Iya. Di cover itu kan kata Ibu ada yang dihilangkan kata al-bahirat. Itu kenapa dihilangkan, Bu? Kenapa dihilangkan ya? Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya izin bertanya saya. Oke, Jihan, silahkan Jihan. Di video Ibu dijelaskan bahwa ada tahun cetaknya kan sama tahun selesainya. Jadi belum ada yang berapa tahun gitu beliau menulisnya kitab ini. Oke, berapa tahunnya ya? Oke, terima kasih Jihan. Ada lagi, Dek? Ada lagi? Nur Anissa izin tanya, Bu. Oke, Nur Anissa, silakan. Apa kelebihan dan kekurangan kitab tafsir ini? Kitab tafsir Johari. Oke, kekurangan ya. Kekurangan. Oke, terima kasih Nur Anissa. Ada lagi? Ada lagi, Dek? Oke,
Oke, mungkin sambil menunggu ya, sambil menunggu adik-adik bertanya, saya respon dulu ya 3 pertanyaan dari Jelita, Jihan, sama Nur Anissa. Coba kita lihat kalau yang di video versi luarnya ya, ini versi dalamnya. Oke, di sini kalau kita lihat ya, nama kitab tafsirnya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim Al-Mustamil ala ajaib bada'i'il mukawwanat wa ghara'ibil ayat al-bahirat. Pertanyaannya kemudian, kata Jelita, kenapa kata al-bahirat itu terbuang ya? Oke, ini asumsi saja ya, karena kan saya pribadi tidak melihat cetakannya secara langsung ya, Jelita ya. Bisa jadi karena kan itu cetakan awal ya, cetakan awal yang kemudian akhirnya mungkin pas di scan ya, pas di scan itu mungkin karena tulisan awal ya, jadi sudah tidak terbaca ya, tulisannya sudah hilang karena kan sudah terlalu lama ya, dari 1929 ya dicetaknya ya. Nah, itu kan bisa jadi karena sudah terlalu lama, akhirnya tidak terbaca. Jadi pas ketika scan satu-satu ya, satu halaman misalnya, yang kemudian kita bisa menikmati kitab tafsir ini secara gratis ya, mendownload. Nah, itu bisa jadi nggak terbaca, karena mungkin hilang ya, tulisannya itu hilang. Adik-adik semester ini ya belajar filologi ya? Iya, Ibu. Ya, Bu. Nah, jadi nanti mungkin akan dijelaskan kali ya. Jadi memang kalau kajian-kajian manuskrip, ketika manuskrip itu sudah sekian abad ya, misalnya satu abad kan 100 tahun ya. Jadi misalnya ada manuskrip kuno yang baru ditemukan misalnya ya, tetapi ada bagian-bagian yang bolong gitu ya, hilang gitu misalnya, atau dimakan rayap, ataupun ya ada kerusakan-kerusakan. Nah itu tugas daripada ini ya, orang yang memang mendalami kajian daripada manuskrip. Nah bisa jadi seperti itu ya. Jadi tapi bukan kemudian al-bahiratnya nggak ada ya, karena ketika kita lihat di cetakan yang lain memang ada tulisan al-bahirat gitu ya. Al-mustamil ala ajaib bada'i'il mukawwanat wa ghara'ibil ayat al-bahirat. Jadi kalau kita lihat judulnya langsung ya, sekilas kita sudah paham ya, mau dibawa kemana kitab tafsir ini, kira-kira begitu ya. Jadi kitab tafsir ini memang kalau melihat dari judulnya sudah terlihat kalau kitab tafsir ini memang disuguhkan dengan nuansa sains, begitu ya. Al-mustamil ala ajaibi bada'il mukawwanat, yang mencakup keajaiban, keindahan alam semesta dan seterusnya ya. Itu karena memang kenapa Tantowi Johari ini menyuguhkan kitab tafsir dengan nuansa sains, kurang lebih sudah saya jelaskan ya. Jadi ada faktor internal sama eksternal. Kalau faktor internal yang dari dalam, faktor internal itu karena kekaguman beliau sendiri ya atas fenomena yang ada di alam semesta ini. Jadi beliau melihat bagaimana syamsun taburu gitu ya, bagaimana matahari itu beredar pada porosnya, tidak sampai keluar dari jalannya, kira-kira begitu ya. Jadi semuanya itu sudah berjalan secara rapi ya, itu yang kemudian membuat beliau kagum dengan fenomena alam semesta ini. Jadi itu faktor internal ya. Kemudian faktor eksternalnya itu beliau melihat bahwa kitab-kitab tafsir yang ada dan juga kitab-kitab tafsir sebelumnya itu mereka banyak memberikan perhatian yang besar terhadap ayat-ayat fikih, ayat-ayat kalam ya. Sementara mereka tidak memberikan perhatian yang besar terhadap ayat-ayat kauniyah,
ayat-ayat yang berhubungan dengan alam semesta. Padahal kalau kita lihat ayat Al-Quran itu banyak, ya, lebih banyak ayat-ayat kauniyah ketimbang ayat-ayat fikih. Kenapa? Ketika ayat kauniyah lebih banyak, tapi para mufasir dulu tidak memberikan perhatian yang besar terhadap ayat-ayat kauniyah itu. Itulah yang kemudian menjadi alasan, ya, alasan kenapa beliau menyuguhkan kitab tafsir dengan nuansa sains. Di sisi yang lain juga beliau melihat perkembangan Barat, ya, perkembangan Barat yang bagus, ya. Mereka menemukan banyak teori-teori ilmu pengetahuan. Makanya Syekh Tantowi Johari itu mengajak masyarakat Muslim untuk apa? Untuk melek, ya, bahwa kita itu juga harus harus memahami teori-teori ilmu pengetahuan supaya kita tidak jauh tertinggal dengan Barat. Kira-kira begitu, ya. Jadi makanya kitab tafsirnya disuguhkan dengan nuansa sains. Oke, saya langsung berikan contoh misalnya, ya. Kalau yang saya contohkan di video itu kan ini, ya, surah Al-Fatihah, ya. Sebentar. Misalnya, oke, coba kita lihat. Sebentar deh, sebentar. Sebentar ya, Dek, ada tamu sebentar. Baik, Bu. Share lagi, ya. Oke. Kita coba lihat, ya. Di dalam surah Al-Baqarah Al-Baqarah. Oke. Coba kita lihat, ya. Di dalam surah Al-Baqarah ada ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan seterusnya, ya. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam dan seterusnya, ya. Coba kita lihat penafsiran beliau, ya. Ini untuk ayat kauniyah, ya, yang saya contohkan di video itu kan itu ayat surah Al-Fatihah, ya. Surah Al-Fatihah yang tidak berbicara tentang ayat kauniyah, beliau kaitkan dengan ayat kauniyah, ya. Coba kita lihat penafsiran beliau. Oke. Jadi model penafsiran beliau itu diberikan sub-sub pembahasan, ya. Ini yang memudahkan pembaca untuk memahami materi-materi yang ada di kitab tafsir Al-Jawahir, ya. Oke, coba kita lihat. Al-kalam ala ikhtilafil laili wan nahar. Yakni di sini pembicaraan, ya, pembahasan tentang pergantian siang dan malam. Oke, coba kita lihat. Amma ikhtilaful laili wan nahar fa innahu zahirun khafiyun. Jadi pergantian siang dan malam itu adalah merupakan sebuah fenomena yang tampak jelas atau bisa jadi sesuatu yang samar, ya, sesuatu yang nggak jelas. Oke, di sini beliau sampaikan zahirun lil uqala khafiyun an anzaril ghafilin.
Jadi fenomena pergantian siang dan malam itu menjadi sesuatu yang jelas bagi para intelektual, ya. Tetapi berbeda dengan pandangan orang-orang yang tidak tahu, maka mereka melihat fenomena pergantian siang dan malam itu sesuatu hal yang biasa saja, kira-kira begitu ya. Jadi ya karena dia tidak berangkat dari sesuatu yang bertanya-tanya ya atas kenapa kok bisa ya malam berganti siang dan tidak pernah salah gitu ya, dari siang nggak ke siang lagi tapi siang berganti ke malam dan seterusnya ya. Oke, coba kita lihat. Yakhtaliful lail wan nahar bi ikhtilafi tul wal 'arad. Jadi pergantian siang dan malam itu disebabkan karena perubahan atau pergantian ya, perubahan dari garis lintang ke garis bujur. Begitu ya. Kenapa demikian? Wa dzalika anna asy-syamsa fi syuruqiha wa ghurubiha ta'ti 'ala al-amakin asy-syarqiyyah qabla al-gharbiyah. Kenapa demikian? Pergantian siang dan malam itu disebabkan karena perubahan garis lintang maupun garis bujur, karena memang sesungguhnya matahari ketika terbit ya, syuruk ketika terbit dan terbenam itu matahari itu datang dari arah asyarqiyah, datang dari arah timur menuju ke barat ya, dari barat ke timur. Itulah yang kemudian menyebabkan pergantian atau perubahan ya antara garis lintang dengan garis bujur yang kemudian akhirnya menyebabkan siang dan malam, kira-kira begitu ya. Wa hunaka yakunul ikhtilaf al-ajib, dan disitulah kemudian terjadi pergantian siang dan malam yang sangat menakjubkan, kata beliau begitu ya. Oke, maka apabila ketika di sini beliau kasihkan contoh ya, alal aqtaril misriyah awalan masalan. Jadi ketika misalnya Mesir ya, itu mereka ketika matahari itu terbit ataupun terbenam, maka fa innaha taf'alu dzalik ba'daha bi biladil Marrakesh. Maka daerah-daerah sekitarnya misalnya seperti Maroko ya, Maroko kan tidak jauh dari Mesir, maka mereka juga kondisinya sama ya. Kalau di Mesir itu matahari terbit, ya berarti di Maroko juga sama matahari terbit. Tetapi berbeda dengan Amerika. Fabaharul Zulumat fa Amerika. Berbeda dengan Amerika. Jadi kebalikannya ya, ketika Mesir itu terbit misalnya, maka di Amerika itu mataharinya terbenam, kira-kira begitu ya. Maka kalau di sana terang ya di Amerika gelap gitu ya. Begitu juga di daerah-daerah yang tidak jauh dengan Amerika ya, seperti negara-negara yang tidak jauh ya dengan Amerika seperti India, Cina gitu ya. Wahakadha, artinya sama. Ya, sama. Jadi kalau Maroko itu sama dengan Mesir, maka India, Cina itu sama dengan Amerika posisinya. Walikulli dairah, dan setiap putaran ya, setiap putaran 360 derajat, maka di situ akan terbagi dalam garis lintang dan garis bujur. Dan disitulah kemudian nanti akan menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam ya. Kalau kita lanjutkan masih banyak sekali ya, tapi di sini kita bisa tergambar bahwa bagaimana beliau menjelaskan atau mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dikaitkan dengan teori-teori sains ya, dengan teori-teori ilmu pengetahuan. Oke, saya masuk ke pertanyaannya Nur Anissa dulu ya. Bagaimana kekurangan daripada kitab tafsir ini? Kekurangan daripada kitab tafsir ini, tadi saya sudah sampaikan, kitab tafsir ini dengan nuansa sains ya. Tentunya ketika tafsir ini muncul, ketika penafsiran Tantowi Johari dengan mengaitkan ilmu-ilmu pengetahuan, teori-teori sains, tentunya responnya pro dan kontra. Itu hal yang wajar ya.
direspon ada yang tidak sependapat, ada yang sependapat. Nah, yang tidak sependapat termasuk diantaranya adalah Rashid Ridho yang kemarin kita pelajari ya. Rashid Ridho itu termasuk yang tidak sepakat ketika Al-Quran itu dikaitkan dengan sains, dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena begini, ini bagian dari kekurangan ya. Karena Al-Quran itu kebenarannya kan mutlak ya. Al-Quran kan tidak kebenarannya ya sampai ila yaumil qiyamah, begitu ya. Tetapi kalau ilmu pengetahuan itu kebenarannya temporal. Temporal itu dalam artian kebenarannya itu tidak selamanya. Jadi hari ini benar, bisa jadi 5 tahun kemudian tidak benar. Saya tanya coba ke adik-adik. Menurut adik-adik makanan yang sehat itu apa? Atau temuan dari ilmu pengetahuan makanan yang sehat itu apa? Dari ahli gizi misalnya, makanan yang sehat itu apa? Sayuran. Buah-buahan. Terus? Buah-buahan. Tapi ada tuh makan buah langsung gulanya tinggi. Gimana tuh Jelita? Sama juga tadi yang sayuran ya, Kurnia. Ada yang makan bayam, asam uratnya langsung tinggi. Gimana itu? Jadi makanan yang sehat itu gimana? Yang tidak berlebihan. Mungkin adik-adik dulu pas masih kecil ya. Jadi menurut ahli gizi ya, makanan yang sehat itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Benar nggak? Dulu ada istilah begitu. 4 Katanya gitu. sehat 5 sempurna. Kenapa? Iya, Bu. Iya, pernah dengar. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Jadi 5 sempurnanya ditutup dengan susu, kira-kira begitu ya. Tetapi kan temuan itu sudah direvisi ya oleh ahli gizi yang sekarang ya, yang terbaru ya, bahwa makanan yang sehat itu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Tetapi makanan yang sehat adalah gizi seimbang. Gizi seimbang ya. Jadi ketika kita makan dengan porsi yang mengandung gizi seimbang, itulah makanan yang sehat, kira-kira begitu ya. Kalau terlalu banyak karbo, itu juga nggak baik. Kalau makanan nggak ada karbonya sama sekali, misalnya ada diet gitu ya, sama sekali nggak ada karbo, itu juga nggak baik. Artinya gizi seimbang ya. Nah, ini menunjukkan bahwa teori ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Ya, makanya tadi kata siapa? Kata Rashid Ridho, ketika Al-Quran yang kebenarannya mutlak ila yaumil qiyamah, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau ilmu pengetahuan itu kebenarannya temporal, tidak selamanya, maka ketika Al-Quran yang kebenarannya mutlak ditafsirkan dengan sesuatu yang kebenarannya hanya sementara, itu akan mengurangi kualitas daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, itu yang sama ketika dulu adik-adik membaca tafsir Fakhruddin Ar-Razi ya. Yang kitab tafsir Mafatihul Ghaib dulu kita belajar alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Beliau menafsirkan bumi bisa dijadikan bumi, artinya Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan supaya bisa ditempati ya. Nah, begitu Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan bumi ini bisa ditempati dengan catatan harus diam. Nah, masih ingat ya? Kenapa harus diam? Beliau memberikan alasan-alasannya ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan temuan ilmu pengetahuan yang sekarang, temuannya Fakhruddin Ar-Razi kan sudah tidak relevan. Karena menurut teori ilmu pengetahuan yang sekarang bahwa bumi itu bergerak, bukan diam. Kira-kira begitu ya. Jadi menurut Rashid Ridho, ketika kitab tafsir, ketika Al-Quran ditafsirkan dengan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu sifatnya temporal, maka itu akan mengurangi kualitas daripada Al-Quran itu sendiri, di mana Al-Quran kebenarannya mutlak, bukan kebenarannya temporal. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua, siapa? Az-Zahabi ya. Az-Zahabi di dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun itu beliau menyampaikan ya,
beliau juga mengkritisi kitab tafsirnya Arkawi Johari ini, terlepas memang kelebihannya banyak ya. Tapi tadi kan pertanyaannya kekurangan ya. Terlepas kelebihannya banyak, tetapi Az-Zahabi ini melihat dari aspek kekurangannya, beliau ini terlalu panjang lebar membahas ayat-ayat kauniyah. Ini kan beliau banyak sekali ngomongin tentang bagaimana garis lintang, bagaimana garis bujur, terus bagaimana nanti penghitungan dan seterusnya ya. Itu beliau menjelaskan secara panjang lebar ya. Nah, menurut Az-Zahabi pembahasan beliau yang sangat panjang lebar dan mengaitkan dengan ilmu pengetahuan, itu beliau sampai membuat sebuah pernyataan ya, seperti Fakhruddin Ar-Razi. Fihi kullu syai' illa tafsir. Segala sesuatu ada di dalam kitab ini, tetapi tidak dengan tafsir. Kira-kira begitu. Jadi kesannya itu kitab tafsir beliau ini adalah kitab ilmu pengetahuan, bukan sedang menafsirkan Al-Quran. Kira-kira begitu ya. Itu kritikan daripada Az-Zahabi. Karena memang beliau menjelaskan banyak sekali ya aspek-aspek ilmu pengetahuan. Bahkan beliau mengaitkan dengan gambar-gambar ya. Ini misalnya. Contohnya. Ketika beliau menjelaskan bagaimana, ini coba gambar apa? Gambar apa, Dek? Amubah. Ini gambar ini nih. Coba kita lihat ya. Baidud Dofadi. Dofadi apa artinya? Telurnya apa itu? Dofadi Kodok. itu ya kodok, atak ya. Ya betul, kodok ini. Ini beliau menjelaskan ya. Dia menjelaskan bahwa katak itu ketika bertelur itu bisa sampai 1.000 bahkan 2.000 telur ya, dan seterusnya. Ini dijelaskan bagaimana perkembangan katak itu. Ini udah masuk ke kecebong ya. Nah, ini sudah terlihat bentuknya ya. Dan di sini beliau sampaikan bahwa ini katak ini di usia 3 bulan. Kalau sudah usia 3 bulan sudah terlihat bentuknya. Jadi memang ini yang kemudian, tapi saya tidak tahu ya, apakah beliau menggambar sendiri. Ini yang tidak ada data ya yang saya temukan. Beliau apakah menggambar sendiri atau orang percetakannya yang menggambar, wallahu a'lam ya. Saya belum menemukan data itu. Tapi dengan adanya gambar-gambar seperti ini juga menambah respon ya. Tetapi ada banyak juga ya yang pro terhadap tafsirannya beliau ini, termasuk Muhammad Abduh itu beliau ini ya beliau termasuk yang pro ketika Al-Quran dikaitkan atau ditafsirkan dengan pendekatan ilmu pengetahuan atau teori-teori. Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang adik-adik mungkin sudah familiar ya dengan kitab tafsirnya, yakni Tafsir Al-Maraghi, itu beliau juga sepakat ketika Al-Quran ditafsirkan dengan pendekatan sains. Tetapi ala kulli hal pasti pro dan kontra itu hal yang wajar ya. Ada yang tidak sependapat, ada yang sependapat. Tentunya ketika yang tidak sependapat dia akan melihat dari aspek-aspek kekurangan daripada kitab tafsir ini. Begitu ya, Nur Anissa ya, sama Jelita tadi ya. Oke, untuk pertanyaan dari Jihan, memang saya ketika membaca beberapa data ya, pembahasannya hanya seperti ini, bahwa kitab tafsirnya ini ditulis, jadi berawal dari ini ya, berawal dari kajian. Ya, kajian ketika di Al-Azhar ya. Ketika di Al-Azhar beliau membuat kajian
sama ya dengan siapa? Muhammad Abduh. Jadi berawal dari kajian yang kemudian nanti dituliskan ya. Hanya saja kalau Muhammad Abduh itu ditulis oleh muridnya, tapi kalau Tantowi Johari ditulis oleh sendiri ya, bukan oleh muridnya. Tetapi untuk data dimulainya kapan kajian itu, jadi ini awalnya itu adalah bahan ajar ya, bahan ajar. Jadi misalnya nih, adik-adik dulu sudah belajar, sekarang belajar tafsir tahlili ya? Iya, Bu. Nah, misalnya nih, adik-adik belajar tafsir tahlili, misalnya diawali dengan kajian surah Al-Fatihah, ya, diawali dengan surah Al-Fatihah. Kemudian hal-hal yang diajarkan oleh dosennya, itulah kemudian nanti akan dituliskan menjadi kitab tafsir misalnya ya, atau kajian-kajian di dalam kitab di dalam mata kuliah tafsir tahlili yang kemudian nanti dibukukan menjadi sebuah kitab misalnya. Sama halnya dengan tafsir Tantowi Johari. Jadi berawal dari ini sebagai bahan ajar ya. Bahan ajar di Darul Ulum ya. Darul Ulum dan Al-Azhar ya sebagai bahan ajar yang kemudian dilanjutkan, diselesaikan ya sampai pada juz 30. Tapi di situ tidak ada data ya, mulainya kapan itu tidak disampaikan. Tapi hanya disampaikan bahwa kitab tafsir ini selesai ya di tahun 1925 ya. Di usia beliau yang keberapa? Di usia beliau berapa? 55 tahun. Ya, 55-56. Jadi di usia beliau yang sudah di apa ya? Ya, usia sudah mendekati 60 tahun ya. Berarti memang kitab tafsir ini ditulis di apa? Keilmuan beliau yang sudah matang ya, karena udah di usia 60 berarti kan usianya sudah matang. Berarti keilmuannya sudah ada di penghujung ya. Makanya kitab tafsirnya sampai 26 jilid. Begitu ya Jihan ya. Jadi sampai saat ini saya membaca Az-Zahabi juga. Itu di situ tidak menjelaskan ya dimulainya tahun berapa, tapi hanya menjelaskan ini berawal dari bahan ajar. Bahan ajar beliau kan menjadi dosen ya di Al-Azhar sama di Darul Ulum. Yang kemudian dilanjutkan sampai pada tafsir 30 juz ya, menafsirkan 30 juz. Ada lagi? Mau tanya Ibu Konita. Ya? Konita mau tanya Ibu. Oke, silahkan Konita. Saya lebih ingin bertanya ke arah ini sih Bu, pendapat Ibu secara personal. Kalau tadi kan ada beberapa yang kontra dengan pembahasan atas Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Kalau dari Ibu sendiri, apakah Ibu sekedar hanya tahu aja tapi tidak terlalu pro dengan pembahasan ilmu pengetahuan dan Al-Quran, atau Ibu juga cukup setuju dengan pembahasan ini Bu? Oke. Kalau adik-adik, terutama Konita ya, menanyakan bagaimana sikap saya ya, bagaimana pendapat saya terhadap adanya penafsiran dengan pendekatan sains. Kalau saya pribadi, termasuk yang di jalur Ahmad Mustafa Al-Marawi, Ahmad Shalkut gitu ya, kemudian juga Said Qutb, kemudian Muhammad Abduh, termasuk saya pro ya, saya pro terhadap kajian sains. Karena bagaimanapun juga, dengan begini ya, kita akhirnya melek. Jadi bahwa ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang berkaitan dengan temuan-temuan atau teori-teori ilmu pengetahuan. Terlepas memang Konita, ini memang kita PR kita bersama ya, untuk masyarakat, untuk peradaban Islam secara keseluruhan ya. Selama ini tafsir-tafsir ilmi itu tidak pernah menuangkan gagasan yang baru. Dalam artian
teorinya sudah ditemukan oleh Barat, baru kita sampaikan bahwa Al-Quran juga menyampaikan hal itu 14 abad yang lalu. Kira-kira begitu ya. Jadi lebih banyak mengait-ngaitkan teori yang sudah ada dikaitkan. Misalnya apa itu saya lupa itu yang redaksi ayat yang bahwa kita itu nanti dibangkitkan, bahwa Allah itu akan membangkitkan seluruh umat manusia. Bahkan jari jemarinya itu tidak akan tertukar. Ada itu ayat itu ya. Saya lupa redaksinya. Intinya Allah akan membangkitkan kita semua sampai jari jemarinya kita itu tidak akan tertukar. Nah, ayat itu kalau adik-adik membaca kitab tafsir ilmi, itu dikaitkan dengan teori ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa memang sidik jari manusia itu tidak ada yang sama. Adik-adik misalnya buat KTP suruh ada sidik jari. Bikin ATM tabungan ke bank, di situ juga ada sidik jari. Karena memang sidik jari masing-masing manusia itu berbeda. Atau ada mau ijazah gitu ya, itu juga ada sidik jari. Artinya apa? Teori ilmu pengetahuannya sudah ada. Nah, tafsir ilmi itu kebanyakan mengait-ngaitkan ya, mengait-ngaitkan dengan teori-teori yang sudah ada. Jadi sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya, belum ada gagasan yang muncul ya, gagasan segar yang muncul dari penafsiran ilmi itu sendiri. Kebanyakan mengait-ngaitkan dengan teori yang sudah ditemukan oleh Barat. Kira-kira begitu. Wanita kayak tadi, ikhtilaful laili wan nahar, pergantian siang dan malam ya. Nah itu kan Tantowi Johari mengaitkan dengan temuan-temuan ilmu pengetahuan yang sudah ada, yakni pergantian siang malam ya karena adanya pergantian garis bujur dan lintang dan seterusnya ya. Jadi teori itu sudah ada dulu, baru dikaitkan dengan ayat Quran. Jadi tidak kemudian membaca ayat ini terus kemudian ditemukanlah teori ilmu pengetahuan baru, belum ya. Ini yang saya katakan PR kita bersama ya sebagai masyarakat Muslim yang mungkin kita masih di bawah ya, di bawah peradaban Barat. Jadi mereka itu kan apa ya, kecanggihan dari aspek teknologi kan udah luar biasa ya di Barat ya. Dan kita juga tertinggal jauh ya. Kita hanya sebagai konsumen ya, menikmati hasil-hasil karya mereka ya. Ini makanya siapa? Tantowi Johari itu kan dari jauh-jauh ya, dari abad 19, abad 20 ya, akhir 19, awal abad 20. Beliau kan mengajak kita ya, mengajak masyarakat Muslim untuk bangkit. Minimal ya, beliau itu memberikan apa ya? Memberikan pencerahan. Memberikan apa? Mengajak masyarakat Muslim untuk melek bahwa ayat-ayat Al-Quran itu terkait dengan teori-teori ilmu pengetahuan. Jadi jangan melulu membahas ilmu agama saja, tetapi itu tadi ayat Quran kan tidak hanya berbicara fikih ya, tetapi juga ilmu pengetahuan. Bahkan kata beliau menyampaikan bahwa ini ya, di mukadimahnya itu beliau menyampaikan bahwa seorang muslim mengkaji ayat-ayat kauniyah itu hukumnya fardhu ain ya. Bahkan beliau sampai mewajibkan ya. Karena dengan adanya alam semesta ini sampai pada ma'rifatullah, gitu ya. Jadi misalnya Konita ataupun teman-teman yang lain dengan melihat adanya pergantian siang dan malam, akhirnya kan sampai kepada Tuhan. Ya, bagaimana misalnya terjadi gerhana bulan atau matahari yang kemudian adik-adik kagum atas fenomena itu kan sampai kepada Tuhan. Makanya kajian-kajian seperti ini tuh menurut siapa? Tantowi Johari itu hal yang wajib, fardhu ain bahkan ya, karena itu akan sampai kepada ma'rifatullah. Berbeda dengan fikih. Fikih itu kata beliau ya, fikih itu lebih kepada mengatur bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Ya, gimana kita sholat, gimana ketika kita bersuci, bagaimana kita berpuasa, kira-kira begitu ya. Jadi makanya ayat-ayat Al-Quran kan banyak ya, menjelaskan bagaimana penciptaan ini, terus nanti diakhiri la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkaru dan seterusnya ya. Jadi mengajak kita untuk menganalisa ya. Dan itu menurut Tantowi Johari itu wajib, fardhu ain ya.
Karena untuk sampai kepada ma'rifatullah, kira-kira begitu. Begitu Konita? Iya, Bu. Jadi apa? PR kita bersama ya. Jadi ketika selama ini belum ada ya, bahkan ada yang sampai ya terkesan ayatisasi ya, memaksakan ayat dihubungkan dengan teori-teori ilmu pengetahuan. Tetapi memang keadaannya masih seperti itu ya. Belum ada teori ilmu pengetahuan muncul dari ayat. Tetapi yang ada teorinya dulu, baru kemudian kita mengaitkan yang ada di dalam Al-Quran. Begitu Konita. Mungkin kalau pas puncak kejayaannya ya, seperti dulu kayak siapa Al-Khwarizmi menemukan angka 0. Itu kan luar biasa ya, temuan-temuan ulama-ulama ketika peradaban Islam ada di puncak kejayaannya. Tetapi karena memang posisi sekarang berbalik ya. Tapi kalau kita lihat kan Barat belum lama ya, masih 4 abad ya. 17, 18, 19, 20, 21 ya, 4 abad setengah ya. Sementara kita peradaban Islam kan hampir 7 atau 8 abad ya, kita menguasai peradaban ilmu pengetahuan. Nah, kita masih tertinggal nih. Begitu Dek, ada lagi Dek? Ibu boleh nanya satu lagi nggak? Oke, silahkan. Iya Bu, jadi dengan kenyataan bahwa ilmu pengetahuan yang selalu dipatahkan tiap periodenya itu berarti memungkinkan juga Bu tafsiran-tafsiran tersebut juga dipatahkan lagi di periode selanjutnya, atau emang ilmunya aja yang dirubah tapi tafsirannya tetap sama gitu Bu? Maksudnya gimana? Ya, apa yang tadi Ibu juga sempat bahas ya, ilmu pengetahuan selalu berkembang dan dipatahkan oleh ilmuwan-ilmuwan selanjutnya gitu, Bu. Terus kalau misalnya ada tafsiran yang membahas tentang suatu keilmuan, tapi di kedepannya ada yang mematahkan keilmuan tersebut gitu, Bu. Itu tafsirnya juga dirubah lagi atau gimana, Bu? Atau hanya didebatkan? Oke. Jadi kalau misalnya yang tadi saya contohkan ya, Fakhruddin Ar-Razi ya, itu apakah nanti kitab tafsirnya itu dirubah? Tentunya kan Fakhruddin Ar-Razi sudah meninggal ya. Tetapi kita sebagai generasi-generasi belakangan ya, biasanya nanti misalnya Konita, nanti kan ada tugas skripsi ya. Konita misalnya melihat aspek sains di kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi karya Mafatihul Ghaib ya. Tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Nah, di situ Konita mendapati ya, menemukan data bahwa banyak kitab-kitab tafsir, banyak penafsiran Fakhruddin Ar-Razi yang sudah tidak relevan dengan ilmu pengetahuan sekarang. Jadi tidak harus dirubah ya. Maksudnya kitab tafsir itu tetap menjadi khazanah ilmu pengetahuan ya. Jadi kita tahu ternyata di abad sekian itu memang ulama pada masa itu memahami bahwa bumi itu harus diam kalau bisa ditempati oleh manusia. Jadi akhirnya kita tahu bagaimana perkembangan dari ilmu pengetahuan itu sendiri untuk aspek bumi itu bergerak atau tidak. Tetapi kemudian ditemukan di abad 19 misalnya disampaikan bahwa ternyata bumi itu bergerak. Jadi itu bagian daripada khazanah ilmu pengetahuan ya. Dan itu hal yang wajar, Konita ya. Jadi artinya sesuatu yang mutlak itu kan hanya Tuhan ya. Sesuatu yang mutlak itu hanya Tuhan. Al-Quran juga kebenarannya mutlak karena dari Tuhan, kira-kira begitu ya. Jadi hal yang wajar ketika misalnya Konita menafsirkan ayat, kemudian dikritisi oleh orang lain, itu hal yang wajar karena kan dari aspek, karena penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh basic keilmuannya, kira-kira begitu ya. Mungkin Konita melihatnya dari aspek A, B saja, tetapi yang orang lain akan melihat dari aspek C, D misalnya, maka akan mengkritik penafsirannya Konita. Belum lagi aspek sosiokultural ya, karena penafsiran itu tidak muncul dari ruang yang kosong, pasti akan dipengaruhi oleh lingkungannya Konita, misalnya tadi, atau perjalanan intelektualnya Konita, misalnya
siapa Tantowi Johari kok punya keahlian di bidang apa arsitektur atau astronomi dan lain sebagainya, itu dapat dari mana? Beliau belajar di Darul Ulum ya, Universitas Darul Ulum, di mana beliau mengkaji ilmu falak, ilmu astronomi ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Kira-kira begitu Konita. Jadi memang tafsir itu kebenarannya tidak mutlak. Ya, sebetulnya tidak hanya tafsir sains ya. Semua kitab tafsir itu kebenarannya tidak mutlak. Jadi adik-adik boleh mengkritik kitab-kitab tafsir yang ada karena itu produk manusia. Produk manusia itu ya namanya ijtihad ya. Kadang salah, kadang benar. Di dalam hadis kan juga disampaikan kalau ijtihadnya benar dapat 2, tapi kalau salah tetap dapat 1. Kira-kira begitu ya. Jadi karena tafsir itu produk manusia, maka ya pasti selalu terjadi perkembangan penafsiran ya sesuai dengan problem yang dihadapi di zamannya masing-masing. Kira-kira begitu. Gitu ya Konita ya. Jadi tugas adik-adik itu nggak berhenti ya. Jadi bukan kemudian kitab tafsir sudah banyak, saya ngapain ya? Ya sebetulnya ini masalah dari dulu ya. Saya pun juga dulu ketika S1 jurusannya apa gitu ya. Kalau dulu saya tafsir hadis ya namanya ya. Dulu itu TH, tafsir hadis. Tetapi kemudian dipecah ya peraturan Kementerian Agama. Jadi akhirnya ilmu tafsir sendiri, ilmu hadis sendiri ya. Nah, ketika ditanya jurusannya apa, tafsir hadis, emang nanti mau kerja apa? Nah, kan begitu ya. Jadi mereka kan melihatnya dari aspek kerjanya apa, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat adik-adik ini sumbangsihnya nanti di masyarakat itu luar biasa ya. Jadi pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran kan sangat minim sekali, dan mereka sangat terprovokasi ya. Penafsiran-penafsiran yang radikal, yang liberal, mereka tidak paham akan itu. Nah, adik-adik nanti harus memberikan sumbangsi di aspek itu ya. Karena salah penafsiran itu kan sampai ini ya, membuat kegaduhan ya, sampai gaduh. Itu kan gara-gara menafsirkan ayat ya. Misalnya yang ramai Ahok itu kan sampai ramai sekali ya. Itu lagi-lagi karena menafsirkan surah Al-Maidah ayat 31. Ada lagi? Sudah ngantuk? Atau sudah cukup? Jam 12:09 ya. Atau sudah cukup? Bagaimana yang lain? Nah, tapi pada prinsipnya itu ya, itulah kemujizatan Al-Quran ya, bisa dibawa kemana aja ya. Jadi malah kajian-kajian sekarang itu, perkembangan kajian Al-Quran sekarang itu bisa didekati dengan berbagai pendekatan ya. Jadi didekati dengan pendekatan psikologi, pendekatan sejarah, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi. Jadi banyak pendekatan. Memang Al-Quran ketika didekati dengan banyak pendekatan malah membantu mengungkap ya data-data yang selama ini tidak diungkap oleh para mufassir-mufassir sebelumnya. Yang mungkin saya pernah contohkan ya, yang kisahnya Yusuf itu apa dimasukkan ke dalam sumur itu kan dia tidak berteriak ya. Kenapa nggak teriak coba? Saya udah pernah jelasin belum? Sudah menjelaskan belum? Jadi di dalam Al-Quran itu kan Yusuf dibuang ya, dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Itu kan apa? Respon Yusuf gimana di situ? Gimana respon Yusuf? Berteriak atau
menangis atau gimana? Nggak ada ya, nggak ada data ya di dalam Al-Quran ya. Nah, itu saya pernah membaca penelitian ya. Jadi dia mengkaji kisah Yusuf dengan pendekatan psikologi. Ya. Jadi di situ di ayat Al-Quran kan di situ menyebutkan gulam ya. Ya. Ada gulam ya. Nah, di situ beliau si peneliti itu dengan menggunakan pendekatan psikologi bahwa karena Al-Quran di situ menggunakan kata gulam, kenapa nggak menggunakan kata walad atau ibnun ataupun yang lain ya, tetapi menggunakan kata gulam. Nah, setelah melakukan penelitian, gulam ini berkisar antara umur 7 sampai 6 tahun gitu ya. Makanya di situ Al-Quran menggunakan kata gulam. Nah, diprediksi karena di situ menggunakan katanya gulam, tidak menggunakan walad ataupun yang lain ya. Atau sobi itu kan bisa ya, tetapi di situ gulam. Nah, karena kemudian dianalisa dari aspek psikologi ya. Anak-anak ketika di usia 7 atau 6 tahun itu secara psikologi seperti apa? Itu pakai pendekatan psikologi ya. Nah, ketika anak-anak di usia 6 ataupun 7 tahun ya, ataupun di bawahnya bahkan, itu mereka kalau ada di bawah tekanan, itu mereka nggak berani, betul tidak? Kan banyak ya kasus-kasus pedofilia itu, di mana anak itu menjadi korban ya, tetapi dia tidak berani untuk menyampaikan kepada orang tuanya sendiri, karena memang ada di bawah tekanan dia. Misalnya kalau kamu cerita, nanti akan begini, misalnya begitu ya. Jadi mereka tidak berani, sama halnya hasil temuannya ya, karena memang di sini Al-Quran di dalam kisah Yusuf menggunakan kata gulam, di mana gulam ini dia ambil dari literatur kitab ya, bahwa gulam itu di antara usia 6 sampai 7 tahun. Nah, secara psikologi usia itu tuh bagaimana? Dan seterusnya ya, makanya ketika Al-Quran menyebutkan kesannya itu tidak ada penolakan dari Yusuf ya, tidak ada sikap entah itu nangis ataupun apa gitu ya, karena memang ketika di usia itu usia masih 7 atau 6 tahun, mereka tidak akan berani ya, tidak akan berani memberikan respon ya, entah itu nangis atau berteriak ataupun seperti apa. Jadi ya diam saja ya. Bisa jadi karena itu tadi ya, di usia itu menggunakan pendekatan psikologi. Jadi ini kan di abad 20 ya, sekarang sudah abad 21. Jadi Al-Quran itu semakin kaya. Tidak hanya didekati dengan teori sains, tapi juga semua ilmu pengetahuan itu bisa kita pakai untuk mendekati ya, menganalisa ayat-ayat Al-Quran. Itu kehebatannya Al-Quran ya, bisa menggunakan pendekatan psikologi ataupun ilmu-ilmu yang lain. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup, Ibu. Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan setelahnya ya, yakni kitab tafsir Al-Marawi ya. Nanti kita belajar tafsir Al-Marawi karya Ahmad Mustafa Al-Marawi. Oke, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan, selalu semangat ya. Baca, dan terus membaca ya. Membaca berbagai hal. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya izin live ya. Iya, Ibu. Selamat istirahat.